Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Syokina Putri dari kelompok 8, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tematik kelas 3, tema 1, subtema 1, pembelajaran ke-1. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pembelajaran tematik yang diampu oleh Ibu Siska Kusumawardani MPD. Selamat menyaksikan. Nah, anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sebelumnya udah tahu belum nih makhluk hidup itu apa aja? Nah, kalau belum tahu itu, yang pertama ada manusia, yang kedua ada hewan, dan yang terakhir, yang ketiga itu ada tumbuhan. Nah, contoh dari hewan ini yang ada di sekitar kita yaitu cicak. Nah, selanjutnya kita juga akan membahas tentang pola irama sederhana. Nah, dalam membahas pola irama sederhana ini, kita juga akan memperdalam tentang lagu Cicak-Cicak di Dinding. Nah, di dalam lagu Cicak-Cicak di Dinding ini, yang akan ditampilkan nanti, itu akan muncul dua simbol merah. Yang pertama itu simbol merah panjang, dan yang kedua simbol merah pendek. Nah, simbol merah panjang ini artinya menyanyi dengan bunyi yang panjang, dan simbol merah yang pendek artinya menyanyi dengan bunyi yang pendek. Nah, contohnya kita nyanyi bareng-bareng. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, di dalam video yang ditampilkan ini, itu terdapat dua simbol yang sudah dijelaskan tadi. Nah, simbol yang diberi tanda garis merah pendek itu dibunyikan pendek sehingga diberi tanda garis pendek, dan garis yang merah panjang dibunyikan panjang karena diberi tanda garis panjang. Di dalam lagu Cicak-Cicak di Dinding ini memiliki pola irama yang sama dan juga terdapat pola irama yang berbeda. Nah, yang berbeda ini terdapat di lirik yang terakhir, yaitu hap, lalu ditangkap. Selanjutnya, cicak ini tergolong ke dalam makhluk hidup karena bergerak dengan merayap dan juga makan nyamuk. Ciri-ciri yang lainnya yaitu kita dapat tahu dengan membaca setiap paragraf atau bacaan yang ada. Contohnya, kosakata yang berhubungan dengan ciri makhluk hidup. Nah, contohnya ini, makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki, ikan berenang dengan sirip, dan cicak merayap di dinding. Kita dapat menemukan kosakata yang berhubungan dengan ciri makhluk hidup. Yang pertama itu bergerak. Bergerak itu termasuk ke dalam ciri makhluk hidup. Selanjutnya, contoh yang lainnya itu makhluk hidup dapat bernapas. Alat pernafasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernafas dengan paru-paru, ikan bernapas dengan insang. Nah, di sini juga kita dapat menemukan kosakata yang berhubungan dengan ciri makhluk hidup, yaitu yang pertama bernafas, dan yang terakhir contohnya itu makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Di sini juga kita akan menemukan kosakata yang berhubungan dengan ciri makhluk hidup. Yang pertama ini dapat tumbuh dan berkembang. Dan contohnya lagi, makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Nah, manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Kita dapat menemukan kosakata yang berhubungan dengan ciri makhluk hidup, yaitu memerlukan makanan dan air. Dan yang terakhir, makhluk hidup peka terhadap perangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap perangsang berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya, dengan cepat kita akan menutup mata. Daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Buah pada pohon pacar
Pacar Cina akan meletus jika disentuh. Landak dan kaki seribu akan menggulung badannya jika disentuh. Selanjutnya, bilangan ribuan. Bilangan ribuan ini adalah bilangan yang terdiri dari 4 angka. Contoh bilangan ribuan yaitu 4250. Nah, dan yang kedua itu ada bilangan puluh ribuan. Nah, bilangan puluh ribuan ini adalah bilangan yang terdiri dari 5 angka. Berbeda dengan bilangan ribuan yang hanya terdiri dari 4 angka. Nah, contoh dari bilangan puluhan ribuan ini yaitu 10.000. Nah, dari 4250, angka nolnya ini yang terdapat di akhir angka itu namanya nilai tempat satuan. Dan angka 5 yang berada di angka yang ketiga itu nilai tempat puluhan. Dan yang kedua nilai tempat ratusan. Dan yang paling pertama itu nilai tempat ribuan. Yang nilai puluhan ribuan ini angkanya terdapat 5. Angka yang terakhir nilai tempat satuan. Dan yang angka keempat nilai tempat puluhan. Angka yang ketiga nilai tempat ratusan. Angka yang kedua nilai tempat ribuan. Dan angka yang pertama adalah nilai tempat puluh ribuan. Di sini terdapat angka 5250. Selanjutnya ada angka 3250. Selanjutnya ada angka 1250. Selanjutnya ada angka 2250. Selanjutnya yang terakhir ada angka 4250. Nah, selanjutnya kita akan mengurutkan bilangan ribuan dari yang kecil ke yang besar. Nah, di sini kita melihat angka yang paling depan dulu. Yang paling kecil kita lihat. Nah, di sini itu yang paling kecil ada angka 1, yaitu 1250. Berarti di sini yang paling kecil itu 1250. Selanjutnya ada 2250. Dan selanjutnya ini ada 3250. Dan selanjutnya 4250. Dan yang terakhir 5250. Sekian video pembelajaran dari kelompok saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.